Mafia minyak goreng, panas ya. Ngomongin politik JPNN.com, kali ini kita akan ngobrol soal keberadaan mafia minyak goreng di tanah air bersama salah satu anggota DPR RI Komisi 11, Bapak Masinton Pasaribu. Halo Bapak Masinton. Iya, halo Mbak Tika. Iya, terima kasih sebelumnya sudah hadir di Gedung Graha Pena di kantor kami di JPNN.com. Bapak, ini kan belakangan ramai, Bapak vokal menyuarakan soal keberadaan mafia minyak goreng yang menjadi keresahan masyarakat. Dari Bapak Masinton sendiri, apa yang mendasari Bapak untuk vokal memberantas mafia minyak goreng? Apa yang mendasari? Ya kalau yang mendasari satu, ya keinginan suara-suara atau keinginan rakyat. Ya. Kedua, ya kita memang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR itu selain membuat undang-undang, membahas anggaran ya, melaksanakan fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini kan harus kita optimalkan dalam konteks kepentingan rakyat, dalam konteks melindungi kepentingan masyarakat yang lebih banyak gitu ya. Agar apa? Agar tata kelola negara, pengelolaan yang berkait dengan hajat hidup orang banyak tidak dipermainkan gitu ya, segelintir orang. Nah, ya tugas-tugas itulah yang harus dilaksanakan gitu ya. Tapi apa hal yang paling membuat Bang Masinton resah dengan keberadaan mafia minyak goreng? Yang namanya mafia pasti semua resah. Karena mereka kan bekerja bukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Mereka mempermainkan malah ya. Tanpa menghitung-hitung dampak dan resiko yang ditanggung oleh masyarakat. Beban ekonomi maupun beban sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Nah, kalau ada yang mempermainkan itu, ya itu berarti satu kejahatan. Nah, apalagi umpama terkait dengan hajat hidup orang banyak tadi seperti minyak goreng. Nah, kita ini kan negara, hutan-hutan kita ya dialihkan ya untuk tanaman produksi seperti perkebunan kelapa sawit. Nah, negara memberikan HGU, hak guna usaha, kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, sejatinya kan yang punya lahan itu negara, bukan perusahaan. Perusahaan kan disuruh mengelola. Yeah. Nah, kalau perusahaan mengelola, ya lo bener dong, gitu loh. Yeah. Tapi saya yakin pengusahanya juga pasti ingin benar. Yeah, benar. Pasti ada di dalam pemerintahan yang mencoba mengajak untuk tidak benar, atau mungkin ada oknum lah ya kalau oknum itu pastilah, maksud saya ada ya simbiosis juga gitu loh, saling terkait juga gitu ya. Nah, ini kan nggak boleh karena menyangkut kehidupan rakyat banyak tadi. Nah, apalagi kita tahu turunan dari kelapa sawit itu kan banyak, bukan hanya minyak goreng. Dan kemudian yang sekarang selain kelangkaan minyak goreng, kemudian biodiesel, program biodiesel katanya. Nah, itu kan harus ditelusuri. Tapi kabarnya Bang Masinton ini memiliki data-data oknum-oknum yang korupsi dalam ekspor minyak begitu. Kalau boleh tahu, dari mana Bang Masinton dapat data-data ini, Bang? Bukan data-data yang kalau data itu saya rasa di Kejaksaan Agung udah punya lah hasil penyidikan. Nah, kemudian kalau saya kan di satu sisi saya juga di Komisi 11 kalau dalam tugas itu. Komisi 11 itu satu diantaranya adalah mitra kerja kita itu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS itu. Nah, itu kan satu badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang memang dibentuk untuk mengalokasikan dan mengelola biaya pungutan
dari ekspor CPO. Oke. Nah, itu kan jumlahnya sangat besar. Seperti itu. Bisa disebutkan mungkin dari kementerian mana oknum-oknum yang kisi-kisinya Bang? Yang melakukan korupsi ini Bang? Kementeriannya aja? Ya enggak lah, kalau yang kemarin ditangkap Kejaksaan Agung kan jelas dari kementerian mana yang bidang perdagangan kan gitu ya. Nah itu biar aja berjalan pada ranah penegakan hukum menurut saya. Karena apapun yang namanya kelangkaan minyak goreng ini kan dia saling terkait kan. Pasti ada pemerintah, ada swasta. Nah pasti ada pemainnya. Dan kemudian yang perlu dikejar selain tadi pelaku individunya sudah ada, pelaku korporasi juga harus dikejar itu. Ya. Nah kemudian modus permainannya itu juga harus dibuka ke publik. Sejauh ini sudah. Dan motifnya. Motif, oke. Iya, motif dari kelangkaan minyak goreng ini, iya kan. Nah pasti kan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, iya kan. Nah tapi kan jangan berhenti di situ saja, gitu loh motifnya itu. Atau ada motif lain, seperti melakukan subversi atau jangan-jangan digunakan buat pembiayaan lain dari keuntungan itu. Menurut saya kan harus ditelusuri. Tapi sejauh ini Bang Masinton sudah menemukan mulai dari modus, motif, sejauh ini sudah mengetahui belum sedikit banyak dari apa yang sudah dilakukan para koruptor? Iya saya ya dapat baru sebatas informasi dan sinyalemen, tapi informasi itu kan juga berkorelasi dengan fakta. Nah namun kita kan harus dalamin lagi. Menurut saya sih pendalaman investigasi dan penyidikan di penegak hukum menurut saya bisa mengurai itulah nanti gitu ya. Nah, umpama ada menginformasikan ke saya tuh sinyalemen tentang itu dari sekian banyak itu masih dari satu minyak goreng ya. Kemudian pelakunya juga nggak jauh beda nih dengan yang di kejaksaan yang sekarang udah ditersangkakan. Menurut saya dikejar di situ juga nanti ketahuan tuh motifnya. Karena ini juga nanti mereka juga tahu nih dalam konteks korupsi di sektor subsidi biodiesel itu. Ini kan baru minyak goreng nih. Merembet ya Bang ya. Ini kan yang ditangani kejaksaan baru minyak goreng. Nah, kan masih ada kasus biodiesel. Subsidi ya kepada perusahaan-perusahaan besar dan pelakunya juga nggak jauh beda. Jadi artinya apa? Ini menegaskan yang kita sebut oligarki kaum pemodal tadi. Segelintir aja dia, segelintir orang-orang ini ya atau kelompok usaha ini bersekongkol, kemudian mereka menentukan harga dan kemudian menentukan juga alokasi-alokasi besaran subsidi tadi. Tapi apakah yang hal ini yang membuat Bang Masinton yakin bahwa ada dalang dalam kasus korupsi minyak goreng? Dalang atau apa? Ya kalau mereka rame-rame mengorkestrasi dan menciptakan harga mahal, kelangkaan barang. Kalau rame-rame pasti ada yang mengorkestrasinya dong, iya kan? Nah, yang mengorkestrasi itu pasti ya bukan level masyarakat di pinggir jalan, iya kan? Berarti kan yang punya power, kewenangan gitu ya, dan juga jabatan. Diberitakan di media-media online kalau Bang Masinton menyebut korupsi minyak goreng ini dialihkan oleh oknum-oknum untuk membiayai perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode dan penundaan pemilu begitu Pak? Belum kesimpulan ya. Belum ya. Ada dugaan ke sana. Itu yang tadi saya katakan. Kenapa Bang Masinton bisa menduga ke arah situ, Bang? Iya, sinyalemen itu kan harus didalamin ya. Ya informasi itu. Nah, informasi tersebut berkorelasi dengan fakta. Ada fakta ya bulan
antara bulan Januari, Februari ya, sebelum inilah ya, sebelum ini terungkap nih, ada beberapa deklarasi-deklarasi dari ya yang dimobilisasi oleh korporasi besar ya sebagai inti dari petani-petani plasma binaan korporasi besar tadi. Petani plasma ini dimobilisasi untuk menyampaikan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dengan alasan bla 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 gitulah. Nah, artinya kan satu tadi korelasi kalau kita membaca ininya ya, satu sisi kelangkaan minyak goreng, di satu sisi ada fasilitas ekspor kepada perusahaan-perusahaan besar tadi, dan kemudian di sisi yang lain ya ada mobilisasi dukungan dari petani-petani plasma yang mereka bina. Gitu loh. Nah, ini kan membutuhkan biaya. Terus kemudian deklarasi di mana-mana yang diklaim bahkan sampai katanya 110 juta big data itu kan big data yang masih belum jelas, bisa diverifikasi sampai sekarang sama yang menyampaikan tadi itu kan deklarasi di mana-mana kan butuh biaya. Emang suka rela tuh. Rela yang disebut deklarasi itu nggak ada. Itu pakai biaya semua. Jadi semua butuh biaya, Bang ya. Nah, itu saling di cross check aja. Tapi kan kita nggak mau menyatakan itu bersumber dari ini, nggak boleh ke situ kan. Itu namanya seujon. Karena belum jelas ya. Iya. Tapi bagaimana dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan sudah tidak akan memperpanjang masa jabatannya, Bang? Apakah ini korelasinya bisa dikaitkan? Ya kalau Presiden udah menyatakan tidak, tapi ada kemudian ya itu tadi yang mencoba, yang mungkin sudah nyaman dengan situasi saat ini, coba mengojok-ojok Presiden gitu. Ini kita galang dukungan, penggalangan dukungan, mobilisasi ini kan butuh biaya. Untuk meyakinkan. Bagaimana bisa kita memperoleh biaya ini? Ya kan gitu ya, bagaimana memperoleh biaya dengan jumlah besar? Nah, gunakan aja kesempatan-kesempatan yang ya itu tadi mungkin saja ya ini kan kita masih mencoba mereka-reka kemahalan harga internasional ya, harga CPO internasional bisa saja dimanfaatkan untuk itu dengan mengabaikan pemenuhan kebutuhan dalam negeri terkait minyak goreng itu ya cuma 20% kok dari produksi, itu aja nggak bisa mereka penuhin. Tapi kan Jokowi juga sudah melarang mulai 28 April melarang untuk ekspor CPO maupun minyak goreng ke luar negeri ya, Bang ya. Dan ini kan mengakibatkan harga minyak di dunia itu benar-benar berubah drastis begitu gara-gara kebijakan Jokowi ini. Menurut Bang Masinton bagaimana, Bang? Ya saya sih miris aja lah. Mirisnya begini, itu kan harusnya yang dikerjakan menteri, gitu loh. Nah, tidak perlu presiden turun tangan. Lah iya, fungsi menteri membantu presiden itu apa tuh? Ya itu aja sih pertanyaannya. Nah terus kemudian sebenarnya kan tinggal tegas saja. Pengusaha sawit, ya kalian mau ekspor silakan. 20% pemenuhan produksi pangan sawit untuk pangan, minyak goreng tadi itu, mari barangnya mari. Tinggal gitu aja, lu mau ekspor deh. Ini gua mau memenuhin kebutuhan masyarakat dulu nih yang 20% nih, mari semua. Kan tinggal gitu aja. Sebenarnya nih, aduh, nggak tahu lah. Lawak-lawak lah, menteri-menteri lawak-lawak lah ini. Berbulan-bulan, ya berbulan-bulan, rakyat dibiarkan ngantri. Berbulan-bulan rakyat teriak kesusahan minyak goreng. Kan ironis, kita negara penghasil sawit terbesar. Rakyatnya ngantri minyak goreng yang bersumber dari sawit tadi. Nah terus ada apa? Ya kita sama-sama coba waras aja lah mikirnya, jangan mau dibohong-bohongi menteri-menteri
menteri-menteri itulah alasannya kan alasan bohong semua itu. Tapi apakah Berbulan-bulan langka ya. Dan kemudian sawit kita, kebun sawit itu semua tumbuh kecuali ada bencana. Iya kan? Tumbuh subur gitu loh. Perusahaannya yang diberikan konsesi oleh negara jelas kok. Kan tinggal gitu aja. 20% penuhin dulu nih. DMO yang disebut DMO itu. Domestic Market Obligation itu dan DPO itu. 20% lu penuhin kemarin. Lu selebihnya lu mau ekspor deh. Negara kan harus di situ. Gitu loh. Kalau cuman ini penjelasan aduh udahlah miris kan kita. Tapi apakah dari Jokowi memutuskan untuk turun tangan menangani masalah minyak begini, apakah bisa disebut menterinya Jokowi tidak bisa kerja, Bang? Menurut Bang Masinton? Ya kalau aku sih udah memang sama kesimpulan kita, ya memang nggak bisa kerja lah. Ya mohon maaf ya, gitu loh. Ya mohon maaf. Ya berbulan-bulan rakyat dibiarkan. Tapi dari keputusan Jokowi untuk melarang ekspor kemudian dengan tujuan untuk agar kebutuhan di dalam negeri ini terpenuhi terlebih dahulu begitu, apakah menurut Bang Masinton ini keputusan yang benar karena Jokowi memihak kepada rakyat Indonesia? Ya sebagai keberpihakan ya itu tadi menteri-menterinya mana terus kemudian yang dimaksud presiden bukan itu. Kan itu kemudian kayak ada meralat lagi. Nah lu menteri-menteri ini pada kemana selama ini? Nggak kasih input yang jelas ke presiden. Berarti kan lu membohongin presiden. Ya sederhananya kan gitu dong. Kemudian meralat apa yang disampaikan oleh presiden. Iya kan? Nah berarti kan ketahuan nih pemainnya siapa sebenarnya. Jadi bisa disebut... Ya lihat aja lah. Bisa disebut Jokowi ini memang apakah bisa disebut Jokowi tidak memikirkan oligarki? Bukan, gini nih. Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, pasti dia kan juga kesel dengan minyak goreng, kelangkaan minyak goreng tadi nggak terurai gitu. Sehingga beliau menyatakan stop ekspor tadi kan gitu ya. Nah kemudian beberapa hari belakangan ini diralat sendiri juga atau yang dimaksud yang bukan semuanya jenis beberapa komoditi yang ini kan gitu ya. Nah lu selama ini ngapain dong? Lu nggak kasih input dong yang benar ke presiden. Iya kan? Menteri-menteri terkait gitu loh. Ini kan jadi lawak-lawak. Tontonan lawak-lawak lah gitu loh. Yang kasihan kan presiden. Yang dipilih rakyat itu adalah presiden dan wakil presiden. Menteri-menteri itu diangkat oleh presiden. Pertanggungjawaban kepada rakyat itu presiden dan wakil presiden. Dari vokalnya Bang Masinton ini soal keberpihakan Jokowi dengan masyarakat, kemudian menterinya yang bisa dikatakan tidak mendukung Jokowi begitu. Apakah hal ini yang mendasari Bang Masinton menyebut Bang Luhut kemarin sebagai dalam tanda kutip pengkhianat begitu, Bang? Enggak. Ada kemarin menyebut, kemarin saya membaca kalau tidak salah Bang Masinton ini menyebut kalau Bang Luhut itu disebut sebagai Bruntus begitu, Bang, Bruntus istana. Ya kisah Brutus itu kan cerita pengkhianatan. Ya kan itu sebelum Masehi lah. Zaman dulu banget. Jadi itu kan bentuk pengkhianatan orang-orang terdekat di lingkar kekuasaan raja. Kan gitu ya pada saat itu Julius Caesar. Ya jadi umpama pengkhianatan itu kan bisa datang dari lingkaran terdekat. Pengkhianatan itu ya bukan seperti jangan ditelan mentah-mentah cerita apa ya dia pakai pisau ditikam apa gitu kan enggak. Kebijakan itu kan juga bisa menjerumuskan presiden. Kebijakan dari lingkaran terdekat presiden, menteri-menterinya yang tidak memahami kondisi masyarakat dan kemudian memaksakan agendanya ya agenda kekuasaan itu kepada rakyat tanpa pernah mendengar suara dan keinginan rakyat, itu kan bisa mencelakakan kan, itu kan bisa membunuh presiden sendiri gitu loh. Emang rakyat ini diam kan enggak. Jadi yang harus diingat adalah
di luar elemen penyelenggara negara, ya, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, ada yang namanya elemen rakyat itu, gitu loh. Rakyat ini siapa? Ya pers, masyarakat sipil, banyak, ya, elemen-elemen sektoral, tani, buruh, dan lain-lain. Nah, gitu loh. Jadi- Nah, di luar itu ada elemen ini, elemen rakyat tadi, ya. Nah, kalau penyelenggara negara memaksakan agendanya, kehendaknya kepada rakyat yang itu bertentangan dengan keinginan rakyat, emang diem nih, gitu loh. Elemen rakyat tadi ini diem, media diem, kan enggak. Nah, jangan sampai, ya, kemudian rakyat bergerak. Kalau rakyat yang bergerak, udahlah, tunggang langgang tuh, sejarah udah membuktikan gitu loh. Iya. Yang katanya merasa powerful, hebat, apa, udahlah, jadi ayam sayur. Oke. Bang, ini Gitu kan loh. suara Bang Masinton kan ramai ya, soal pemberantasan korupsi di lingkaran mafia minyak goreng begitu, Bang. Apakah kemudian vokalnya Bang Masinton ini disorot oleh beberapa partai seperti P3, ada partai PKB begitu, Bang. Bagaimana Bang Masinton menyikapi hal ini, Apa Bang? sorotannya? Kemarin saya baca ada bilang Masinton itu omong kosong begitu, Bang. Gimana Bang nanggepinnya, Bang? Ngapain buat tanggapin? Jadi Mau omong kosong atau apa, ya telusurin dulu. Jangan prematur bilang omong kosong. Kalau saya gitu sih. tapi Sebagai sebuah sinyalemen, sebagai sebuah informasi kan telusurin. Bang, Bisa iya, bisa enggak. Tapi informasi itu kan tadi saya katakan, kalau dia kosong, dia korelasi faktanya ada, berarti nggak kosong. Ya kalau ya kan gitu aja. Tapi saya nggak mau nanggapin itulah. Orang bisa aja berpendapat gitu loh. Dan masing-masing kepentingan. Kalau saya sih nggak ada kepentingan yang begitu-begitu. Oke. Kepentingannya ayo nih. Jadi tetap lanjut aja ya, Bang? Ya kepentingannya kita buat masyarakat lah. Buat Tapi yang poinnya benar. Bang, kalau boleh tahu, ini kan sudah sampai sejauh ini ya Bang ya, untuk agar minyak di Indonesia itu para rakyat tidak susah sendiri begitu. Padahal Indonesia salah satu penghasil minyak terbesar di dunia begitu. Apa poin-poin penting yang ingin Bang Masinton perjuangkan? Jadi bukan hanya minyak, Ada sih. ya. Ya kalau kita lihat dalam banyak hal juga, ironi tadi ya. Ya. Ya kita umpama penghasil batu bara, ya di beberapa daerah listrik kita biar pet, kan itu gitu-gitu. Nah terus kemudian kita negara agraris, ya subur apa segala macam, Jadi beras masih impor, kan gitu. ya. Oke. Jadi Nah, bagaimana? Ya hal-hal gini, ya berarti apa ya? Kita harus punya kesamaan lah, harus punya semangat lah. Bagaimana mengelola sumber daya alam ini, bagaimana memikirkan generasi bangsa ini ke depan. Nah, bagaimana umpama di sektor-sektor baik itu yang berkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, ya sektor pangan, pertanian umpama. Bagaimana kita meminimalkan potensi impor tadi. Masa sampai beras impor, beberapa buah juga impor, apa segala. Berarti kan ada yang salah. Gitu loh. Berarti ada yang salah. Nah, lagi-lagi kesalahan ini kan ada yang fasilitasi di level pembuat kebijakan negara. Iya dong. Iya, betul. Kan bisa. Umpama, oke, buah apa sih yang memang nggak ada di kita, ya boleh impor. Tapi terkait dengan umpama daerah-daerah penghasil buah yang potensial untuk dikonsumsi masyarakat dan
pangsa pasarnya luas, dikembangin dong. Nah, masa selama ini semuanya apa-apa impor? Iya kan? Gula impor, apa impor. Ya terus, ya kapan kita mau tumbuh sebagai sebuah bangsa? Iya kan? Nah, kemarin Pak Presiden menyampaikan menteri-menteri memimpin instansi kelembagaannya harus memikirkan, mengutamakan komponen dalam negeri. Gitu. Nah, faktanya bahkan barang luar negeri ya dikemas jadi made in Indonesia. Nah, jadi sumber masalahnya datang dari penyelenggara negara kok. Datang dari penyelenggara negara. Lah kita rakyat ini mau diatur gimana juga oke kok. Lu kasih keteladanan dong, gitu kan. Tapi udah 70 tahun lebih kita merdeka, kita masih ketergantungan dengan impor-impor bahan pangan yang sungguhnya itu kita kaya raya dan kita lahan kita subur. Berarti ada masalah. Nah, masalah besar ini mendasar, nggak bisa diurai dengan udahlah mengelola dengan cara abal-abal, terus mental ayam sayur. Ini maaf ya, maaf. Pembantu Presiden Pak Jokowi ini mengelola negara ini dengan mental ayam sayur nih, beneran, gitu loh. Ayam sayur, ya dia ngebebek aja lah, ya makanan empuk orang yang punya modal bisa dikendalikan ayam sayur lah, mental ayam sayur. Pembantu presidennya ya, kalau presidennya saya yakin kokoh kuat. Tetapi pembantu dengan mental ayam sayur yang nggak punya ideologi, mental rente semua nih, tahu kan, rentseker itu loh, pemburu rente semua nih. Ini yang membuat rusak. Kalau menurut saya sih, ya sudah lah. Kalau saya, Pak Jokowi, gitu loh. Kita lakukan perubahan fundamen nih dalam 2 tahun ini, sisa apa ini? Mulain aja, gitu. Jadi mulain. Jadi kan beliau juga menyampaikan, saya nggak punya beban, ayo, gitu loh. Tapi bukan dengan orang-orang mental ayam sayur. Apakah ini bisa mengarah ke reshuffle kabinet, begitu Bang? Ya saya nggak tahu lah, itu kewenangan presiden. Jadi itu loh. Jadi sebenarnya Indonesia itu mampu ya Bang untuk menghasilkan produk-produk. Ya udahlah, kita harus mulain lah momentum ini gitu. Masa begini persoalan mendasar kita nggak bisa selesaikan berpuluh-puluh tahun. Ketemu nanti periode 5 tahun periode berikutnya lagi, waduh. Kalau dari awal lagi. Iya enggak. Kalau cara pengelolaan negara seperti ini, ya rakyat nggak dapat manfaat apapun. Keadilan buat rakyat itu yang nggak ada, kecuali cuman slogan. Oke Bang Masinton, Indonesia ini kan memiliki tanah yang begitu subur, bahkan kelapa sawit pun tidak pernah berhenti berproduksi, begitu ya Bang ya, untuk terus tumbuh, kemudian dikembangkan. Yang Presiden Jokowi juga punya program untuk membuka lahan di Papua untuk dijadikan perkebunan sawit. Kalau dilihat dari potensi besar Indonesia ini dengan soal kelapa sawit, begitu Bang, bagaimana masa depan kelapa sawit di Indonesia menurut Bang Masinton? Akan jadi seperti apa nantinya Bang? Ya menurut saya bukan hanya kelapa sawit ya. Hanya salah satu ya Bang ya, kelapa sawit? Ya sudahlah, kalau dengan berkaca begini, jangan ada lagi pemberian konsesi lah. Jangan lagi hutan-hutan kita itu beralih fungsi lagi. Udah hutan yang ada dirawat. Kebun sawit yang ada ini ya jangan ditambah lagi lah. Gitu loh. Toh yang ada ini sudah melimpah. Iya kan? Yang melimpahnya tadi juga sebagian bermasalah. Iya kan? Itu satu. Karena apa? Dampak dari ya kayak kebun sawit, kecuali yang punya rakyat ya. Yang HGU besar milik perusahaan itu udahlah. HGU ya selesai, udah selesai aja.
ya kan? Yang berapa hektar untuk lahan penghijauan, berapa hektar untuk dikelola masyarakat. Jangan kasih lagi lah pengusaha-pengusaha besar yang nggak punya jiwa nasionalis. Jadi kalau yang soal pembukaan lahan yang di Papua itu lebih baik dihentikan begitu apa bagaimana Bang? Kan ini masih rencananya ada sekitar 3 juta hektar ya Bang ya dibuka. Saya nggak tahu yang kalau di Papua ya, kalau apalagi ya mau dipertimbangkan aja. Oke. Iya kan, mau dipertimbangkan aja. Yang ada ini aja nggak jelas gitu ya. Nah kalau umpama ada apa mau dibuka lagi ya mau dipertimbangkan aja lah. Jadi Manfaatnya apa? Atau memang dalam konteks kepentingan bangsa yang lebih besar apa? Ya gitu, harus tegas, negara harus tegas. Oke, Bang, ini saya penasaran. Kemarin kan balik lagi ke yang Bang Luhut dikit aja, Bang. Kan kemarin ini membuat Bang Masinton dilaporkan ke MKD DPR tuh, Bang. Itu kelanjutannya bagaimana, Bang? Alah, Sudah selesai? itu sih kalau saya nggak mau bahas lah kalau itu. Tapi ada tanggapan langsung dari Bang Luhut? Ya kalau itu mah pelaporan lawak-lawak lah, saya nggak mau nanggepin itu lah. Jadi tidak terlalu serius begitu ya, Bang ya? Nggak ada lah, itu pelaksanaan tugas DPR. MKD itu juga dibentuk untuk menjaga pelaksanaan tugas-tugas DPR. Jadi salah aja orang memaknai MKD itu, dikira itu bisa dijadikan alat untuk menekan anggota DPR. Tapi kecuali ada kasus anggota yang bermasalah melanggar etik. Gitu. Kalau kita apa yang kita langgar? Menyuarakan kebenaran itu emang kejahatan. Bego aja tuh orang ngelaporin. Tapi memang kayak kelihatannya Bang Masinton ini panas ya dengan Bang Luhut ya begitu. Enggak. Tapi Enggak media panas, melihatnya, secara media melihatnya begitu sih Bang. Tapi kedekatan secara pribadi bagaimana Bang dengan Bang Saya Luhut? nggak ada urusan personal. Secara pribadi juga saya nggak dekat. Gitu loh. Jadi nggak ada alasan saya untuk tidak suka atau jadi benar-benar profesional ya Bang ya? Ya saya menyampaikan, mengingatkan ya apa yang dirasakan masyarakat banyak. Nah, artinya apa? Yang saya kritik itu adalah perilaku kekuasaan, bukan orang. Gitu loh, bukan orangnya. Apa dasar saya untuk tidak suka atau kemudian membenci beliau? Nggak ada. Secara person kita hormat lah. Yang kita kritik itu adalah perilaku kekuasaan. Kebetulan beliau ada di dalam kekuasaan itu, gitu loh. Dan itu bisa artinya mau siapapun dia, mau sukunya apapun, golongannya apapun, ketika berada dalam sebuah jabatan dia harus melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya itu secara benar, gitu loh. Oke, jadi udah clear ya Bang ya, tidak ada masalah personal dengan Bang Luhut. Nggak ada lah. Tapi hanya menyampaikan suara dari masyarakat kan gitu. Masyarakat sampai di baik lokal nasional gitu ya, oh ini menteri segala urusan. Ya. Bahkan Elon Musk. Iya kemarin. Gimana tuh Bang? Internasional Bang Masinton gimana menyampaikan the Prime Minister. Gimana tuh Bang? Sementara dalam ketatanegaraan kita kan nggak dikenal namanya sistem perdana menteri. Itu yang menampakkan apa? Ada kekuasaan yang powerful di luar presiden. Apakah ini bisa dikatakan ya sampai investor internasional menyatakan itu? Artinya kan persoalan menteri segala urusan itu bukan hanya di Indonesia, tapi di internasional. Tapi itu menampakkan orang powerful. Loh, pertanyaannya, emang kita mengenal sistem perdana menteri, emang kita parlementer, kita kan presidensial, yang punya otoritas dan kewenangan besar itu dan dipilih oleh rakyat itu adalah presiden. Tapi apakah beda dengan parlemen? Kekuasaan. Kalau parlemen, ya dia kepala pemerintahan atau perdana menteri punya legitimasi kuat, karena parlemen itu hasil pemilihan. Ya, hasil pemilihan rakyat, pemilihan umum, dan parlemen lah yang membentuk pemerintahan. Nah, itulah yang disebut perdana menteri, gitu loh. Iya kan? Jadi punya legitimasi kuat. Ini disebut perdana menteri, ya, yang itu sistem kita presidensial, yang dipilih oleh rakyat itu. Rakyat memberikan mandat dan kewenangan yang sangat besar itu kepada presiden dan wakil presiden.
Nah kalau ada kemudian disebut sebagai Perdana Menteri berarti ya sampai Sudah internasional lo bilang itu bukan kita. Sudah berbeda. Iya ya, kan? ya. Bang, tapi Jadi apakah bukan saya loh. tapi yang bikin saya Iya, penasaran tuh gini Bang, apakah jadi kan Luhut terlihat memang menguasai segala bidang begitu ya Bang ya? Apakah menurut Bang Masinton Luhut ini sudah melangkahi, bisa dikatakan melangkahi presiden? Ya nggak tahu, kita tanya aja Elon Musk yang menyebut Perdana Menteri. Oke, Perdana Menteri. Oke, nampaknya semakin panas ya kalau kita ngomongin Pak Luhut bersama Bang Masinton dan juga soal CPO atau minyak goreng begitu. Kita akan ngobrol soal lain deh ya Bang Masinton. Kita ngobrol soal Pilpres nih. Nah ini kan sudah beredar cukup banyak berita-berita tentang calon presiden dan calon wakil presidennya, dan salah satunya kan adalah Ganjar, ada nama Puan Maharani, Ridwan Kamil, Tri Risma hari ini begitu Bang. Bang Masinton dukung yang mana nih Bang? Ya kalau saya gini, kita harus mulai bergeser nih ya. Kita presiden itu kan bukan hanya jabatan, tapi melekat ke pemimpinan di situ. Nah kita harus cari pemimpin yang memang punya leadership, punya watak dan karakter. Itu nggak bisa ya terbentuk tiba-tiba, nggak bisa. Jadi Ya, dia nggak bisa terbentuk hanya karena pencitraan. Enggak, dia ditempa oleh keadaan, situasi dan keadaan. Itulah akan membentuk satu karakter. Dia punya leadership yang kuat, bagus, ya, atau enggak, atau memang kaleng-kaleng. Kalau karena pencitraan, ya, yang kerjanya, ya, satu hari umpama target sekian berita, gitu ya, pemberitaan, sekian pemberitaan nih terhadap figur ini, gitu kan. Nah, sehingga setiap kegiatannya narsis terus tuh. Seakan-akan tuh kan, lagi makan di warteg, nongkrong, ya kan, atau makan di pinggir jalan, di selfie, foto. Nah itu biar seakan-akan tuh merakyat gitu kan. Itu kan polesan. Jadi siapa Bang? Iya kan, itulah namanya. Apa kita masih ingin nih, umpama presiden yang hasil polesan, bedak pencitraan? Atau memang kita mencari presiden, pemimpin yang memang dia punya watak dan karakter yang dibentuk oleh waktu. Jadi sudah menguasai medannya begitu ya Bang ya? Iya, punya karakter kuat. Siapa Bang kira-kira? Kalau yang karena pencitraan, namanya pencitraan, dia belum pemimpin. Tapi Dia sudah cuma dapat mantes, nama. ya bukan, dia mantes-mantesin aja. Oke. Gitu lah, mantes-mantesin dirinya jadi pemimpin. Oh biar dia kelihatan nih pemimpin yang dekat dengan rakyat, selfie di pinggir jalan, ya kan, makan di warung yang biasa gitu, kan gitu kan. Yeah. Nah itu yang aslinya dia belum pemimpin, dia cuma memantes-mantesin jadi pemimpin, mantesin gitu loh. Yeah. Nah kalau the real pemimpin yang punya karakter itu yang terbentuk karena waktu tadi. Siapa Bang kira-kira? Pemimpin yang mampu dan teruji pernah punya rekam jejak tadi, rekam jejak kepemimpinan. Nah kalau karena pencitraan udahlah, gitu loh. Ya, oke. Itu- Tapi kira-kira siapa sih Bang, penasaran saya Itu- Bang. Boleh disebutkan namanya Bang? apa? Yang sudah memasuki sosok pemimpin yang sesuai kriteria yang Bang Masinton Ya, sebutkan kalau- tadi, kira-kira siapa? Kalau saya ditanya ya terlepas ataupun suka nggak suka, tapi ya itu tadi saya belum ke person tadi dulu ya. Ke person pasti saya sebut nanti. Ya itu tadi, kita harus cari karakter pemimpin yang benar-benar real, tertempa oleh zaman, bukan karena foto-fotonya selfie sana sini, kemudian kenarsisannya ya, sampai kita ngelihat penampakan wajahnya mulu. Nah, kita mah bukan pemimpin gitulah. Itu pemimpin yang memang apa ya,
memang belum pantas belum jadi waktunya, pemimpin, ya makanya dia gitu-gitu aja, masang foto, masang kegiatan, sok merakyat, apa, sosmed ya boleh lah, Tapi kan mereka konsumsi bagian buat dari sosmed boleh, gitu loh, Bagian. buat di ini kan buzzer, di iniin rame-rame, gitu. Tapi kira-kira kalau saya nyebutin nama ini diglorifikasi. bagaimana Bang? Kalau kriteria itu apakah misalkan Bapak Anies Baswedan bisa masuk nggak Bang sama kriteria yang disebut Bang Masinton tadi? Udah menguasai medan, sudah ditempa oleh keadaan, kemudian sudah mengetahui apa kebutuhan rakyat begitu Bang. Apakah misalkan saya sebut nama Anies Baswedan masuk nggak Bang? Saya nggak tahu. Atau Puan Maharani? Yang ya kamu aja yang menginikan. Kalau kamu nanya ke saya, ya kalau saya pasti Puan dong saya sampaikan. Oke. Jadi Mbak Puan ini mau Mbak masuk Puan. masuk iya, Kak. kriteria yang Iya. disebutkan tadi ya Bang ya? Enggak, dia memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, memenuhi kriteria tadi itu. Beliau ditempa sejarah waktu. Beliau dari mudanya ya sudah diajak oleh ibundanya, almarhum ayahandanya, Pak Taufik, ibundanya Bu Megawati. Ketika zaman otoritarian Orde Baru, gitu loh. Dia dari sekolah udah diajak kalau lagi libur keliling apa segala macam. Tapi selain Nah kemudian ya beliau juga lulus di perguruan tinggi yang lumayan inilah, bukan karena fasilitas gitu loh. Pada masa itu kan siapa sih yang mau memfasilitasi keluarga Bung Karno gitu loh ya baunya. Itu satu. Kemudian ketika beliau nyalon sebagai anggota DPR tahun 2009, beliau suara terbanyak. Iya, sampai akhirnya sekarang Bersama Mas Ibas yang tertinggi, beliau kedua. Itu artinya berkat kerja keras. Beliau didapil bahwa beliau sebagai putri atau cucunya Bung Karno, putrinya Bu Mega, iya, tapi beliau memang dipersiapkan, dikader, mengkader, ya, dikader dan mengkader dirinya untuk bisa memimpin dan dekat sama masyarakat. Terbukti suaranya terbanyak. Nah kemudian ketika beliau masih ketua praksi di DPR, pada 2009 presiden masih Pak SBY, beliau mampu memimpin dan mengorkestrasi sikap-sikap politik oposisi PDI Perjuangan memiliki warna dan karakter, gitu loh. Iya. Jadi waktu Dan itu nggak mudah, gitu loh. Nah artinya di bawah kepemimpinan beliau, oposisinya punya roh dan karakter ke masyarakat. Pergerakan oposisinya di parlemen gitu ya. Nah, bukan oposisi kaleng-kaleng lah gitu PDI saat itu. Nah, ketika pemilu 2014, beliau suara terbanyak di dapilnya Solo sana. Suara terbanyak kan karena beliau melakukan interaksi dan masyarakat. iya, dekat ke masyarakat. Dan ketika beliau udah Presiden Pak Jokowi 2014, beliau jadi Menko Menteri Koordinator PMK ya, yang membawa mengkoordinasi 8 sampai 9 kementerian kalau nggak salah. Ya, termasuk yang hal-hal yang mendasar tuh terkait kebijakan publik. Beliau mampu melakukan itu. Dan sekarang ya, Bang, ya? Dan sekarang pemilu 2019 beliau jadi Ketua dengan suara terbanyak lagi. Nah, gitu loh, berarti kan terjaga nih 3 pemilu. Ya, suara terbanyak tertinggi di Indonesia. Dan jadi ketua DPR. Memimpin DPR itu nggak mudah. Apalagi wanita pertama ya Bang? Iya, perempuan pertama. Terus kemudian yang dipimpin itu adalah elit-elit Republik ini. Ada ketua umum partai, pimpinan utama di partai. Ya sudah pasti lebih vokal. Dan kemudian ya, Bang, iya, ya? anggota DPR itu ya terdiri di 9 fraksi. Ideologi berbeda-beda, keinginan berbeda-beda, 575 anggota yang berbeda-beda ininya semua. Jadi beliau mampu memimpin itu, mengkomunikasikan secara baik. Gitu loh. Artinya memimpin DPR itu kan
DPR itu istilahnya kayak kumpulan para jagoan lah itu kira-kira Iya, gitu iya. ya. Orang-orang dari terpilih yang daerah, bisa iya, masuk DPR, yang gitu. terpilih dari berbagai daerah pemilihan dan Tapi bahkan dia Bang, mampu memimpin itu ya, gitu. Mbak Puan ini udah punya basis masa lampu ya Bang ya? Laskar Mbak Puan begitu Bang? Benarkah? Ya, emang pasti ada banyak lah elemen-elemen yang Oh nggak hanya muncul satu di ya? bawah gitu ya. Tapi ini kan muncul aja begitu. Ya mungkin nanti dia akan membesar terus. Tapi kira-kira kalau misalkan Mbak Puan maju sebagai calon presiden, wakilnya siapa Bang? Kami ini kalau di PDI Perjuangan masalah nanti keputusan siapa calon presiden dari PDI Perjuangan dia itu keputusan prerogatifnya Ibu Megawati, Ibu Ketua Umum. Tapi kami menyampaikan tadi ya kriteria-kriteria itu ya. Syukur alhamdulillah kalau nanti beliau juga dipercaya oleh partai, ya kan untuk dicalonkan ya. Ya syukur alhamdulillah kita akan mendukung penuh. Tapi kan ini nama Ganjar dan juga Mbak Puan kan sama-sama dari PDIP begitu Pak, sama-sama katanya bakal maju juga begitu. Bagaimana menurut Bang Masinton? Siapakah yang akan diajukan oleh Bu Mega? Iya, nanyanya ke saya. Karena ini suaranya sudah sama-sama kuat Ya itu Pak, tadi, elektabilitasnya. ya kalau kita menginginkan kepemimpinan yang bukan tadi sekedar karena terbentuk polesan bedak pencitraan, nah itulah. Memang yang pure pemimpin, punya karakter kepemimpinan. Kalau masalah nanti Pak partai ya memutuskan siapa, itu sepenuhnya pada kewenangan Ibu Ketua Umum. Ini oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Bang Masinton ini kan anak Medan, tapi jadi anggota DPR dari Dapil 2 ya, dari Dapil 2 DKI ada dan Jakarta Pusat, Jaksel, Selatan, dan luar negeri begitu. Dan sudah 2 periode. Apa yang membuat ada pertanyaan titipan? Apa yang membuat Bang Masinton bisa terpilih dalam 2 pemilu, Bang? Apa ya? Ya Gimana interaksi komunikasi kepada masyarakat, yang membangun relasi kepercayaan dengan masyarakat. Nah, terus kemudian ya apa yang membuat kita terpilih? Ya, Menyerap aspirasi masyarakat. ya masyarakat kan punya penilaian siapa-siapa yang, apalagi kan Jakarta ini kan karakteristik masyarakatnya kan Kritis, cukup kritis. iya lebih rasional. Berarti kalau Jadi secara bukan nggak langsung, karena pendekat di Jakarta ini tidak melihat latar belakang etnik, suku apa, gitu loh. Jadi pemilih rasional itu melihat memang mana yang layak dipilih, seperti itu. Jadi- Mana yang dekat sama masyarakat, mana mungkin yang punya rekam jejak baik, mana yang punya komitmen baik, gitu loh. Nah, kalau kecenderungan saya lihat ya karena pemilih saya kan milih di yang lebih melek informasi ya di Jakarta gitu ya, dan luar negeri gitu. Nah, jadi ya mungkin karena faktor pertimbangan itu ya. tapi kalau boleh saya menyampaikan ini nampaknya Bang Masinton suka berdiskusi begitu ya Bang ya, kemudian mencari solusi, menyerap aspirasi begitu. Ya politik itu kan ide, iya kan. Nah ide itu kan harus didiskusikan. Ya. Nah nggak semua juga umpama ide itu kan ya berdiskusi, kemudian nanti kan oh ya yang satu bilang A, satu B. Ya, nanti kemudian dicarikan solusinya kan gitu ya. Jadi memang diskusi karena politik itu adalah ide ya, maka dia harus didiskusikan. Kemudian ya harus didengarkan aspirasi masyarakat tadi. Nah itu ya ya politik itu akan dia memiliki roh kalau dia punya ide. Tapi kalau dia nggak punya ide ya sudah jadi zombie. Gitu loh. Jadi kenapa saya juga melakukan
ya kritik dan otokritik lah ya kepada penyelenggara negara baik di pemerintahan maupun di legislatif gitu ya. Agar ya politik itu harus dengan rohnya tadi, dia harus punya elan juang dalam menyampaikan, menyuarakan suara-suara rakyat tadi, menginginkan suatu hal-hal yang ideal. Jangan menjadi politisi zombie gitu loh. Oke. Fisiknya ada tapi rohnya nggak ada. Jadi cuma numpang begitu ya Bang ya? Lah iya. Nah, kita kan harus membuat politik itu dia punya roh, gitu loh. Bukan politik yang ya nggak punya roh, ya jadi zombie tadi itu. Nah itu. Bang, tadi nggak jadi terakhir ya Bang ya, ada pertanyaan dari netizen lagi. Kantor Bang Masinton yang di Kalibata itu memasang foto besar Bang Masinton dan Mbak Puan. Apakah ini inisiatif sendiri atau dari partai Bang? Enggak, inisiatif saya dong. Itu Kan itu rumah Bang? aspirasi anggota DPR RI. Ceritanya Saya anggota, iya kan? Terus kemudian ada gambar Mbak Puan, kan beliau ketua DPR RI. kemudian disandingkan dengan Iya dong, pimpinan ketua DPR RI dengan anggota DPR RI gitu loh. Jadi Iya saling kan? support begitu, Jadi Bang? inisiatif, iya dong. Oke. Kan kita harus bangga dong punya, lihat aja sekarang ya pimpinan lembaga tinggi negara perempuan ketuanya, ya bangga dong kamu perempuan. Iya kan? Iya. Artinya Iya, perempuan tuh nggak hanya diposisikan dalam ruang-ruang domestik, gitu loh. Iya. Terus kemudian ketua BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perempuan juga. Hebat kan? Menq, Itu loh. Hah? Menq, Menlu, Perempuan. The next juga perempuan jadi presiden. Iya kan? siapa Bang kira-kira Mbak Puan tadi ya Bang ya? The next Setuju nggak? presiden Puan. Iya kan? Saya sebagai perempuan setuju. Iya dong, makanya perempuan presiden. Oh, iya. Oke. Baik, terima kasih Bang Masinton. Kita seru ya ngobrolnya ya. Sambung menyambung kemudian menjadi perempuan. Terima kasih Iya. sebelumnya sudah memberikan ruang saya untuk bisa menjadi salah satu pemimpin di negara ini. Mungkin begitu. Oke, terima kasih banyak Bang Masinton sudah Iya, menjadi makasih, Mbak Tika. salah satu narasumber kami di Ngompol ngomongin politik jpnn.com. Itulah tadi kita ngobrol-ngobrol soal CPO dan minyak goreng, kemudian soal pilpres yang cukup bikin gerah ya kalau kata Kinan di film Layangan Putus. Saya Tika Biantoro mohon pamit, nantikan Ngompol selanjutnya di episode yang gak kalah seru. Sampai jumpa.